Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang udah Ibu siapkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Tetap semangat ya pelajarannya walaupun kita masih jarak jauh seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang tari tradisi. Pada bagian B-nya, sekarang kita akan membahas tentang jenis tari tradisi. Gerakan tari merupakan bagian dari seni pertunjukan yang memiliki 8 unsur, yaitu gerak, ruang, waktu, tenaga, tubuh, ritmis, ekspresi, dan keindahan. Jika salah satu dari 8 unsur tersebut tidak ada, maka sebuah gerakan belum bisa dikatakan sebagai gerak tari. Hal tersebut yang membedakan antara gerak tari dengan gerak keseharian atau dengan gerak olahraga. Selain unsur-unsur di atas, dalam pergelaran tari juga terdapat simbol, jenis, dan nilai estetis yang berbeda-beda. Di dalam seni tari tradisional, gerak yang dilakukan sampai dengan kostum yang digunakan itu memiliki simbol dan arti tersendiri. Semua tarian dibuat mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang merupakan nilai yang bisa dijadikan tuntunan bagi masyarakat. Sehingga gerak tari tradisional, khususnya klasik, itu memiliki bobot dan kualitas nilai yang tinggi. Tari tradisional merupakan sebuah warisan budaya yang adiluhung, karena dari susunan gerak sampai dengan kostum yang digunakan itu dia memiliki nilai seni yang tinggi dan mengandung makna dan arti yang dituangkan melalui simbol-simbol, gerakan, dan susunan kostumnya. Contohnya, gerak sembahan yang terdapat di awal dan akhir susunan gerak tari itu menyimbolkan bahwa seorang penari harus bisa menghormati penonton dari awal sampai sebuah pertunjukan tari berakhir. Kita masuk ke poin pertama, itu tentang jenis tari. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Di Indonesia, seni tari terbagi menjadi 2 jenis, ada namanya tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional adalah tari yang sudah memiliki sejarah panjang dan masih bertumpu pada adat dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Tari tradisional terbagi juga dia menjadi 2 jenis, ada tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana. Bahkan tari ini sudah memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Kalau tari tradisional kerakyatan itu merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat biasa, dengan gerakannya juga yang masih sederhana. Fungsi awal tari tradisional antara lain itu sebagai sarana ibadah untuk upacara dan persembahan dewa atau raja. Oleh karena itu, tari tradisional biasanya masih bersifat sakral. Ada beberapa contoh tari tradisional yang masuk dalam kategori klasik, antara lain seperti tari bedaya, ada serimpi, laung ageng, laung alit, ada Gatot Kaca Gandrung, Bondabaya, Bandayuda, Palguna-Palgunadi, Retna Tinanding, dan tari Sri Kandi Bisma. Kalau contoh dari tradisional kerakyatan, tarinya seperti tari pendet dari Bali, tari saman dari daerah Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari lumense dari Sulawesi Tengah, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari merak berasal dari Jawa Barat. Oke, kita lanjut sekarang tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang dalam pengungkapannya mengandung unsur-unsur kebebasan. Tari kreasi dia juga memiliki 2 macam bentuk. Ada namanya tari kreasi baru dan tari kreasi non tradisi.
Tari kreasi baru adalah bentuk seni yang diwujudkan melalui gerakan tari yang mengutamakan unsur kebebasan tanpa meninggalkan unsur tari tradisi. Kalau tari non-tradisi adalah ungkapan yang dituangkan melalui gerakan dengan mengutamakan unsur kebebasan. Kebebasan tidak hanya terletak pada pola gerak, tetapi perubahan juga terdapat pada unsur pendukung tari seperti kostum tari, rias tari, dan tempat tari dipentaskan. Perubahan yang dilakukan tersebut disesuaikan juga dengan kebutuhan manusia yang pada saat ini, seperti kostum tidak lagi terikat dengan tradisi, tetapi disesuaikan dengan tema tari yang sedang digarap. Rias tidak lagi menggunakan pakem dari aturan tari tradisi, melainkan disesuaikan dengan karakter tari yang digarap dan tempat yang sudah tidak lagi menggunakan pendapat, tetapi sudah menggunakan panggung. Sekarang kita lihat contoh dari tari kreasi baru. Kita lihat dari daerah Sumbawa ada namanya tari nguri. Dari Jawa Tengah ada namanya tari kuntulan. Dari Jawa Barat tari merak, Jawa Timur tari Banjar Kemuning. Dari Yogyakarta ada tari rampak, tari rarang yingel, dan lain-lain. Dari Bali ada tari kupu-kupu dan tari manuk rawa. Contoh dari tari kreasi non-tradisi, tari tradisional itu suatu tarian yang menggunakan kebebasan. Jadi dia tari kreasi non-tradisi ini dia merupakan tari yang menggunakan teknik kebebasan dalam pengungkapan atau tari kreasi baru, atau biasa juga disebut dengan tari modern atau kontemporer. Contohnya salah satunya seperti break dance. Nanti boleh anak-anak ibu semuanya cari contoh-contoh yang lain dari tari kreasi. Oke, untuk hari ini bagaimana materinya? Semoga kalian semua memahaminya ya. Kalau ada sebagian di antara kalian nanti tidak paham, boleh bertanya nanti kepada ibu melalui telepon ataupun chat ibu. Oke, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Semuanya, bagaimana dengan materi yang ibu sajikan pada video tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga kalian semua paham ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti boleh bertanya, bisa lewat chat atau bisa telepon ibu juga. Oke, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu ya materi kita. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.